Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, mari ke depan. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan, puji dan syukur kami panjatkan menjadi pada pagi hari ini. Akan berkatilah kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan, kasihlah kelancaran yang pintar ya Tuhan. Dan menyelesaikan kami berdoa. Amin. Amin. Kedua. Jadi yang kegiatan kita pada hari ini adalah sebelum kita memulai kegiatan kita, ya terlebih dahulu saya menanyakan dulu, gimana kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Luar biasa. Anak kami sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Itu yang saya suka dan itu yang saya senang. Jadi sebelum kita mulai namanya kegiatan itu terlebih dahulu, di sini kita akan membahas yang namanya nanti adat istiadat, ya kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya nanti kalian harus mengerti ya apa inti dari kegiatan kita yang kita laksanakan atau yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama-tama dulu kita masuk kegiatan inti, yaitu Bapak dulu kasih pengertian dulu yang kita pelajari adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan itu ada beberapa macam. Ya. Ada mulai dari kebudayaan adat istiadat, ada kebudayaan berbagai keagamaan yang berbeda-beda, ada lagi perbedaan suku, perbedaan budaya, agama dan lain sebagainya. Ada lagi kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam keberagaman. Ya, kita hidup di dalam suatu negara ini berbagai macam yang namanya keberagaman. Contohnya salah satu adalah Indonesia memiliki beberapa macam yang namanya agama, ya, mulai dari agama Islam, ya, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada di Indonesia. Kedua, ada yang namanya perbedaan adat istiadat. Ya, tahu kalian perbedaan adat istiadat? Ya, maksudnya di sini perbedaan adat istiadat adalah baik. Ada yang namanya, contohnya di lingkungan kita Nias Barat ini ada yang namanya rumah adat tradisional. Begitu pun juga di wilayah yang lain, daerah yang lain, contohnya di Kabupaten Nias Selatan. Berarti ada juga di situ yang namanya rumah adat tradisional mereka. Ya, begitu pun juga Nias Barat, dan di luar Nias ini ada setiap daerah yang memiliki yang namanya rumah adat tradisional. Berbagai macam bentuk. Ya, ada contohnya kan kalian sudah pernah melihat rumah adat yang ada di daerah kita di Semarang? Sudah. Ya, di buku kalian yang bapak berikan tadi, ya, cermati ada di situ kan? Ya, ada di situ yang namanya rumah adat yang ada di Nias Barat. Jadi saya kasih tunjuk kepada anak-anak semua, karena kita memiliki berbagai macam perbedaan, ya, karena kita adalah merupakan negara kepulauan, otomatis kita harus menghargai yang berbeda dengan kita. Apa yang kita harus hargai? Ya, perbedaan agama. Kita harus juga menghargai yang beda dengan agama dengan kita. Agama yang lain kita menghormati. Ya, jangan ada perbedaan. Kedua, kita harus juga menghargai yang namanya bahasa. Ya, bahasa kan masing-masing daerah memiliki yang namanya bahasa daerah tersendiri. Ya, contoh kita adalah bahasa kita adalah bahasa daerah, itu adalah bahasa ibu kita. Ya, begitu pun juga begitu pun juga daerah yang lain yang di luar ada yang namanya bahasa Batak, bahasa Karo,
saja bahasa Minang dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita adalah negara pulau yang memiliki berbagai macam perbedaan. Kita tetap satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap sama. Itu adalah inti dari Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang dibuat oleh pemerintah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, saya ajak sesuatu untuk berdiskusi. Ya, maksudnya berdiskusi di sini adalah tanya menjawab. Ya. Saya tanya siapa yang sudah melihat rumah adat yang ada di Nesbar? Saya, Pak. Ya. Di mana terletaknya rumah adat? Di Nesbar. Di Nesbar di mana? Di Ono Bayo. Di sini adalah letak rumah adat yang ada di Nesbar. Nanti sudah pernah lihat kan? Sudah. Rumah adat yang berbentuk seperti apa? Nah, rumah adatnya adalah agak tinggi kan? Iya, Pak. Tinggi dan Kayak bulan. ya bulat dia. Seperti itu adalah bentuk rumah adat yang ada di Di Nesbar. Nusantara. Kedua lagi, seperti yang saya katakan tadi, kita di sini berbagai macam perbedaan yang namanya budaya. Ya. Mungkin budaya kita berbeda dengan budaya yang lain. Ya, makanya saya bilang tadi kita harus menghargai. Apapun perbedaan kita harus menghargai. Contohnya nanti anak-anak kami datang nanti di sana, di luar sana, di luar kepulauan Nias, kalian berada di lingkungan orang yang berbeda dengan budaya kita. Apa yang harus kita lakukan? Menghormati budaya mereka. Ya, jangan nanti kalau kita karena perbedaan budaya kita merasa tidak enak, tersinggung. Jangan. Berarti di mana kita berada kita harus menghargai. Itu yang namanya adaptasi lingkungan. Mengerti sampai di situ? Mengerti. Ada pertanyaan? Iya. Luar biasa tepuk tangan. Luar biasa anak-anak bisa mengerti, bisa memahami langsung, ya, bisa mengerti dan memahami apa itu perbedaan budaya. Bapak kasih pertanyaan. Gimana kalau ada perbedaan budaya? Apa yang harus kita lakukan? Menghormati. Apa? Menghormati. Untuk menghormati yang berbeda dengan kita. Iya. Adalah inti dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetap Satu. Oke. Ada yang tidak mengerti? Tidak. Oke, luar biasa. Saya sangat senang barangkali bisa mengikuti materi ini dengan baik, ya, hingga anak-anak kalian mengerti, ya, yang namanya perbedaan, perbedaan ras, budaya, agama dan lain sebagainya. Apalagi perbedaan rumah adat, ya. Apalagi Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan yang namanya rumah adat. Ya, itu adalah salah satu kebanggaan dari daerah masing-masing. Ya, kalau daerah ini memiliki rumah adat ini berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah harus menjaga budaya itu tetap kita lestarikan. Dia terus tetap dikenang mulai dari yang anak cucu kita nanti bisa mereka melihat merasakan oh ini yang rumah adat ini yang budaya kita tetap harus kita lestarikan. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian ini yaitu saya ajak adik kami atau anak kami yang masih belum mengerti. Nah, ada yang masih belum mengerti? Tidak. Oke. Untuk itu sekarang kita masuk yang namanya selanjutnya adalah Bapak kasih satu tugas, ya. Nah, satu tugas. Tugasnya adalah ya, tolong nanti anak-anak kami menggambarkan yang namanya gambar rumah adat tradisional yang ada di Niasbar. Itu tugasnya. Gambarkan rumah adat yang ada di Niasbar. Minggu depan diserahkan, bisa kan? Bisa. Nanti anak kami bisa langsung ke tempat di mana rumah adat di Niasbar ini. Yang ini ada di Monobai. Bisa nanti anak kami langsung melihat. Oh, ini rumah adat yang digambarkan nanti minggu depan diserahkan. Kedua,
Yang kita simpulkan pada pembelajaran ini adalah ya, yang saya simpulkan ya bersama nada kami yang saya katakan tadi, salah satu kita harus menghargai, yang kedua kita harus melestarikan, ya, dan yang ketiga ya, kita harus tetap berada di lingkungan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap sama. Apa yang tadi yang harus kita hargai adalah perbedaan. Dimanapun kita berada, walaupun berbeda bahasa, budaya, agama, kita harus namanya menghargai yang namanya berbeda. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Menghargai perbedaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada anak kami mengenai yang kita simpulkan tentang yang namanya budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada anak kami, ya, teruslah menggapai cita-cita. Jangan pernah malas belajar, jangan pernah malas membaca buku. Ya, utamakan cita-citamu. Ya, 15-20 tahun ke depan nanti salah satu anak kami nanti ada yang menjadi bupati, DPR, camat, dan kepala desa. Jadi ini anak kami adalah salah satu namanya generasi penerus, generasi bangsa yang bisa memajukan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu adalah pesan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa membawa kita berdoa? Saya, Pak. Oke, ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan telah menolong kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Semua mata pelajaran yang telah kami terima dari Bapak Ibu Guru dan lagi dan kami akan menjadi bekal hidup kami. Sebentar lagi kami pulang, kiranya Tuhan mengangkat kami di rumah dengan selamat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi itu saja materi kita, dan semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan sebelum saya mengakhiri materi ini, saya sapa anak-anak kami semua, selamat